Bismillah, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaitu bagian ketiga dari ringkasan materi sukses public speaking ya. Atau saya kasih lihat lagi bukunya dan daftar isinya ya, bisa dilihat nih bukunya, bisa pesan di saya ya bukunya. Nah, ini daftar isinya ya, daftar isinya ini ya. Terus kita ke halaman yang tadi ya, ini halaman 2 halaman lagi ya, atau kira-kira 30 menit lagi bagian ketiga ya. Ya, kita mulai. Poin-poin penting bahasa tubuh ya. Poin-poin penting bahasa tubuh yaitu 1, postur terbaik yaitu berdiri tegak ya, tapi santai. Kaki kukuh menancap lantai ya, dengan sedikit terbuka kira-kira selebar bahu. Ya, itu adalah berdiri tegak ya, tapi santai berdirinya. Ya, buka kira-kira selebar bahu tadi ya, untuk kakinya jangan terlalu rapat ya. Maka akan memberi citra atau menampilkan percaya diri yang tinggi pada audiens. Itu cara berdiri yang bagus. Lalu nomor 2, usahakan ekspresi wajah tidak kaku ya, kendalikan gugupnya, lalu santailah agar wajah tidak kaku. 3, selalu tersenyum ya, selalu tersenyum. Senyuman mendatangkan kenyamanan kepada audiens tentunya ya. Pembicara yang selalu tersenyum akan membuat audiens nyaman untuk mendengarkan dan berinteraksi dengannya. Senyuman tulus akan membantu Anda memenangi hati audiens gitu. Nah, ini udah prakteknya ya. Kalau yang bagian 1 itu teorinya, yaitu dari persiapan materi, lalu cara mengenal audiens, itu bagian ke-1 kemarin. Terus bagian kedua juga sudah mulai ke persiapan di podiumnya. Nah, nomor 3 sudah prakteknya ya di sini. Nomor 4, yaitu kontak mata. Menghindari kontak mata dengan audiens membuat kita aneh ya, membuat pembicara aneh tentunya ya. Namanya juga mengisi materi tentunya harus lihat audiens gitu. Jika pembicara tidak percaya diri pada pada dirinya ya, bagaimana memberi kepercayaan pada audiens gitu. Tentunya kontak mata itu adalah ekspresi dari pembicara itu percaya diri ya kepada audiens, agar audiens juga jadi audiens memberi kepercayaan kepada pembicara tentunya. Ya, jika bukan di bola matanya lihatnya ya, jika tidak melihat audiens di bola matanya, bisa juga ke kedua alis ya, di antara kedua alis, bisa lihat audiens di antara kedua alisnya ya, untuk menghilangkan gugup ya, kalau tipe yang gugup gitu. Jadi nggak harus lihat bola mata audiens, tapi bisa di antara dua alis gitu lihatnya. Nomor 5, gerakan tangan secara alami ya. Jadi alami gerakannya ya, misalnya nunjuk jauh ya tangannya bergerak keluar gitu kan. Saat tidak ada penekanan kata, biarkan tangan tergantung ke samping santai. Ya, jadi kalau ada penekanan kata baru kita gerakan tangan kita juga gitu. Saat penekanan, gerakan tangan untuk mempertegas ucapan gitu. Nomor 6,
Yang tidak boleh dilakukan tangan yaitu memasukkan tangan ke saku celana ya. Itu kan kesannya kayak sombong gitu ya. Atau menyembunyikan tangan ke belakang punggung juga sebenarnya ada yang berpendapat tidak bagus ya. Lalu melipat tangan ke depan dada ya, apalagi ini ya biasanya juga tidak bagus ya, karena terkesan tidak menghargai audiens ya. Mencerminkan arogan yang mendatangkan tidak nyaman gitu. Sikap tidak suka ya, mendatangkan sikap tidak suka dari audien ya, sikap-sikap tadi ya. Tapi berdasarkan pengalaman penulis ya, hal-hal itu tadi ya, misalnya masukin tangan ke saku celana, lalu tangan ke belakangin, atau tangan melipat di depan dada, itu ada yang berpendapat boleh ya di sini. Termasuk penulis di sini juga membolehkan ya, kalau memang niatnya itu bukan untuk sombong ya, atau bukan untuk tidak menghargai audien, tapi niatnya kalau memang dia nyamannya seperti itu dan bikin keren, lebih keren ya gitu. Ya, jadi tergantung niat juga ya. Jadi ini ada perbedaan pendapat di sini ya. Ya, selama tidak menganggap remeh audiens tentunya ya dibolehkannya. Nah, di sini yang tidak boleh adalah menggaruk-garuk kepala. Kelihatan culun ya kalau garuk-garuk kepala. Memainkan rambut ya juga nggak boleh. Lalu memainkan bolpen juga, mengetuk pinggir meja atau kursi gitu ya. Ya, juga menunjuk audiens dengan satu jari ke mukanya. Ya iyalah ya, nggak sopan ya. Tentunya kalau mau nunjuk audien itu pakai tangan ya, telapak tangan terbuka ke atas gitu. Ya, itu cara menunjuk yang sopan. 7. Gunakan bahasa tubuh yang positif ya. Gunakan bahasa tubuh yang positif saat berkata-kata ya. Misalnya berkata-kata hebat, luar biasa, sukses ya. Jadi menggunakan bahasa tubuh yang positif saat berkata-kata seperti itu ya. Saat berkata gagal, arahkan tangan keluar ruangan ya, karena kan negatif kalau gagal gitu ya. Bisa juga mengangkat jempol atau mengangguk ya, ini gerakan tangan. 8. Berjalan audiens sudah ya, dari cara berjalan kita ya, dari cara berjalannya si pembicara ya, itu udah ketahuan oleh audiens ya. Audiens sudah bisa menilai dari mulai berjalannya si pembicara ya, dia berjalan ke panggungnya itu canggung atau gugup ya, udah ketahuan. Maka di sini angkat dagu ya, saat berjalan itu angkat dagu, berjalan dengan percaya diri gitu. Yakin dengan tunjukkan kemampuan diri ya. Jadi tegakkan bahu ya, jadi jangan bungkuk ya. Tegakkan bahu, ayunkan tangan, rileks gitu. Jika panggung besar ya, berjalan dinamis tapi tidak berlebihan ya. Jadi misalnya jadi pembicara, panggungnya besar gitu kan, maka boleh di situ berjalan dinamis saat ngomong gitu ya. Nggak berdiri di satu tempat aja, tapi bisa dengan model berjalan dinamis tapi tidak berlebihan ya gitu. Bahasa tubuh ini harus dilakukan dengan alami gitu, tidak dibuat-buat, karena audiens tahu jika dibuat-buat. Caranya yaitu ya latih di depan cermin gitu ya, latihan dulu memang. Ya, jadi public speaking juga perlu latihan di rumah sendiri atau dengan keluarga gitu, dengan anak atau kakak adiknya. Lalu di sini kalau mendadak blank, ini ya saya juga pernah ya, pas lomba itu mendadak blank gitu. Ya, blank itu biasanya penyebab blank itu ada masalah keluarga misalnya ya,
atau masalah rumah atau kecapean juga bisa jadi blank ya, karena kurang tidur misalnya, atau terlalu gugup gitu. Cara menghilangkannya yaitu berlatih banyak-banyak atau persiapkan diri sebelum tampil ya, dan berusaha fokus tentunya yang nomor 2. Itu cara menghilangkan blank ya. Yang harus dilakukan jika mendadak blank di podiumnya gimana ya, di sini mengintip catatan ya. Jadi sebenarnya kita persiapan juga ya, ada catatan kecil gitu. Jadi kalau lagi blank bisa dilihat poin-poin pentingnya ya. Jadi melihat catatan dengan santai, tidak panik gitu ya, santai aja kalau blank, santai aja ya, tidak panik. Nomor 2 adalah akui saja ya. Jika kita tipe percaya diri, ya, akui saja tentang blank tersebut. Misalnya, maaf teman-teman saya lagi blank ya gitu. Ya, jika kita tipe percaya diri ya boleh jujur gitu ke audien kalau lagi lupa materinya. Karena kadang jadi kocak ya, malah jadi kocak. Atau malah mengajak audien misalnya nanya sampai mana tadi ya gitu, materinya sampai mana tadi gitu. Seperti itu bisa ya. Lalu nomor 3, ajukan pertanyaan ya agar ada jeda waktu untuk buka catatan atau mengingat-ingat materi. Ya, ini tips ketiga kalau lagi blank ya. Tadi tips pertama yaitu mengintip catatan, yang kedua yaitu mengakui lalu bertanya ke audien ya, sudah sampai mana materinya. Lalu nomor 3 adalah mengajukan pertanyaan ya. Jadi kalau lagi blank sisipi aja dengan pertanyaan ya. Sisipi dengan pertanyaan agar tidak malu tentunya ya saat blank. Ya misalnya ada yang mau bertanya ya seperti itu ya. Lalu berikutnya misalnya apakah ada pertanyaan dari yang sudah kita bahas ya. Lalu cepat-cepat kita buka catatan saat kita mengajukan pertanyaan tersebut ya. Nomor 4, lewati bagian yang terlupa gitu. Nanti kalau ingat lagi dibahas lagi gitu. Ya, karena audien pun tidak akan tahu gitu ya. Jadi lewati saja yang ingat aja yang dibahas dulu. Lalu berikutnya berlatih berulang-ulang tentunya ya. Berlatih berulang-ulang di rumah, maka akan nyaman dan santai. Sehingga nggak gugup, jadi nggak blank ya. Biasanya blank itu karena gugup memang. Lalu persiapan agar fokus ya. Persiapan seoptimal mungkin. Nomor 17 yaitu lebih parah dari blank adalah bloopers ya ini. Yaitu pakar namanya Larry King. Di sini terkenal di dunia apa ini? Ya, dia adalah pewawancara Amerika ya, pewawancara Amerika dan pewawancara dunia ya, terkenal. Era 90-an ya. Ya dia juga banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan saat public speaking ya. Kisahnya lucu-lucu di buku disebutkan ya, saya sebutkan biar ringkas. Ya, ada yang salah baca kata ya 3 kali di sini dan sebagainya, banyak ya. Saya sudah baca bukunya. Lalu sekarang halaman 166. Ini halaman ya 166. The show must go on ya. The show must go on yaitu tidak bisa dihindari, maka berlatih dan persiapan tentunya. Dan jangan berpikir negatif ya. Dan jangan berpikir negatif karena akan terjadi tentunya. Ya, jadi memang kita pikiran negatif kita itu akan kejadian gitu, akan terjadi. Lalu nomor 2 adalah bereaksi secara alami dan improvisasi ya.
bereaksi secara alami dan improvisasi karena tidak sengaja ya. Karena tidak sengaja ya ini contohnya ya. Yaitu ada yang pakar pembicara ya, dia dikisahkan terjatuh dari kursi ya, lalu dia refleks dengan mengatakan kursinya nggak apa-apa kok gitu ya, karena memang sudah terbiasa ya, ahli dalam berbicara, malah jadi humor saat terjatuh dari kursi saat acara ya. Ya, ini kisahnya ya. Nomor 18 sekarang. Poin 18 adalah selalu bersiap untuk ice breaking ya. Ya, ini selalu bersiap untuk ice breaking. Ice breaking adalah kegiatan atau aktivitas memecahkan kebekuan ya di dalam acara gitu. Karena kadang audien itu dingin, ngantuk, tegang gitu ya, maka harus ada ice breaking. Biasanya itu setelah 20 menit ya, ada ice breaking atau misalnya macam-macam ice breaking di sini adalah menyampaikan cerita lucu ya, biar nggak ngantuk audiennya, dikasih setelah 20 menit dikasih cerita lucu ya, humor gitu. Lalu nomor 2 bisa dengan permainan atau kuis atau hadiah untuk audien gitu ya. Hadiah misalnya kuis gitu, dapat hadiah dari panitia ya, ini setiap 20 menit ya, biar nggak ngantuk audiennya. Atau bisa dengan nomor 3 yaitu menggunakan yel-yel ya. Ice breaking, macam ice breaking yang ketiga adalah dengan yel-yel ya, bikin yel-yel ya per kelompok misalnya. Lalu nomor 4 adalah bernyanyi ya, bernyanyi bersama ya, mengajak audien bernyanyi itu juga bikin nggak ngantuk ya. Lalu nomor 5 adalah tepuk tangan ya gitu. Agar icebreaker tepat sasaran, yaitu 1. Mengumpulkan variasi ya, ini tips-tips agar ice breaking-nya itu tepat sasaran ya, yaitu mengumpulkan variasi ice breaking gitu. Tadi kan variasinya ada berapa? Ada 5 ya. Ada cerita lucu, permainan, kuis, hadiah, yel-yel, bernyanyi, tepuk tangan ya. Itu macam-macamnya. Nomor 2 adalah merancangnya ya. Jadi biar enggak ice breaking juga perlu persiapan, perlu dirancang gitu ya. Misalnya ada kuis gitu kan. Nah, itu kan perlu persiapan juga. Nomor 3, memilih jenis icebreaker sesuai tema acara ya, atau sesuai dengan audiensnya ya, itu disesuaikan kadang ya. Misalnya yel-yelnya tentang tema apa, tentang tema haji misalnya, ya nyanyinya tentang haji gitu. Nomor 4, berlatih terlebih dahulu gitu ya, berlatih ice breaking ya, berlatih yel-yelnya misalnya. Nomor 19 sekarang, poin 19 adalah cara menutup presentasi. Nah, ini udah di akhir ya, yaitu cara menutup presentasi dengan hebat ya. Cara menutup presentasi dengan hebat yaitu cara membuat pidato yang baik adalah memulai dengan baik dan mengakhiri dengan baik. Itu adalah pidato yang baik seperti itu ya. Pembukaannya bagus, penutupnya juga bagus. Ya, bagian pembuka adalah gunanya untuk menarik audiens. Jadi makanya harus diperbagus di 30 detik pertama ya tadi ya. Lalu di akhir juga memberikan kesan yang bagus ya untuk pengingat audiens gitu. Berikutnya adalah tujuan closing presentasi.
Tujuan closing presentasi adalah mengajak atau memotivasi ya. Tujuan closing presentasi adalah satu, mengajak atau memotivasi ya. Jadi tujuan-tujuan presentasi itu beda-beda ya. Ada yang untuk mengajak atau memotivasi. Nomor 2 adalah untuk merenung ya. Ini yang mengajak atau memotivasi itu biasanya di seminar-seminar. Itu adalah memotivasi atau mengajak. Sedangkan kalau untuk merenung biasanya adalah di sebuah kajian ya, kajian Islam tentunya. Jadi itu tujuannya untuk tujuan closingnya untuk merenung audiens merenungi apa yang tema tersebut gitu. Berikutnya adalah di bab 4 cara closing ada 3 ya. Di bab 4 sudah dibahas ya. Cara closing ada 3 dan di sini yaitu akan menambahkan lagi. Ya ini tiga-tiganya adalah satu, dengan rangkuman isi atau kesimpulan ya. Jadi cara closing yang pertama yang sudah dibahas di bab 4 adalah satu, dengan menjelaskan rangkuman isi atau kesimpulan. Itu cara closing pertama. Lalu cara closing kedua yaitu menggunakan kata-kata motivasi ya. Lalu yang ketiga misalnya ayo gitu ya, itu motivasi. Nomor 3 yaitu mengutip ya, dengan kutipan misalnya orang terkenal siapa gitu ya. Itu cara closing yang ketiga. Nah, sekarang ditambahkan lagi cara closingnya yaitu 2 lagi. Yang nomor 4 adalah rules of 3. Ya, di sini adalah memilih 3 saja poin penting dari isi materi. Ya, misalnya poinnya ini kan di sini untuk public speaking ada 18-an ya, 18-an poin di daftar isi. Ya, kita ringkas jadi 3 doang gitu. Yang diambil 3 poin aja yang penting-penting gitu. Ya, ini cara closing yang keempat ya. Lalu setelah diberikan 3 poin tersebut lalu doa, lalu mengucapkan terima kasih gitu kan kepada audien ya. Lalu juga mengucapkan sampai jumpa di seminar lain. Ya, ini adalah cara closingnya ya. Ya, udah selesai untuk halaman ini. Kita lihat ke halaman yang akhir. Ini salah ya. Harusnya di akhir. Ya, nggak apa-apa. Ya, ini adalah halaman akhirnya ya. Ya, kita lihat di sini cara closing yang kelima ya ini. Cara closing yang kelima adalah menggunakan gambar ya. Jadi misalnya kesimpulannya itu dibikin gambar. Kesimpulan materi itu dibikin gambar ya. Karena gambar itu memiliki makna ya. Dan mudah dicerna dan mudah diingat. Ya, ini cara closing yang kelima gitu. Berikutnya adalah tips tampil keren sebagai pembicara virtual ya. Ini virtual ya, online. Ya, jadi sekarang kita zaman medsos ya. Zaman medsos itu zaman acara-acara itu online gitu ya, lewat Zoom atau video call WA gitu ya, atau Google Meet. Nomor 1 ya, tips tampil kerennya adalah tampil menonjol ya. Jadi misalnya pilih warna baju yang cerah biar berbeda dengan audiennya ya, biar audiennya biar menarik perhatian audien tentunya ya, menarik matanya biar fokus. Atau juga pencahayaannya diatur ya lebih cerah lagi gitu saat zoom gitu ya, memakai baju cerah ya. Ini tipsnya. Tips kedua adalah atur background ya, background dari zoom misalnya disesuaikan dengan temanya ya. Misalnya temanya tentang menulis, maka tentunya backgroundnya itu perpustakaan misalnya, tapi jangan
background yang cerah dan ramai ya, karena akan mengganggu konsentrasi audien gitu. Nomor 3, gunakan peraga yang menarik ya, misalnya PowerPoint ya, pakai PowerPoint biar menarik ya, banyakin gambar ya daripada tulisan, karena tulisan biasanya kan kecil-kecil ya, akan membosankan audien kalau tulisannya kecil-kecil. Nomor 4, berbicara lebih lambat ya, karena online itu kan audiennya kadang sinyalnya lambat gitu ya, atau putus-putus, maka kita sebagai pembicara harus lambat di dalam menjelaskan waktu acara online, karena koneksi audien beda-beda ya sinyalnya ya, jadi lambatnya itu 80% dari biasanya ya gitu ya. Kalau biasanya kan 100% ngomongnya gitu. Nah, itu diperlambat jadi 80%. Nomor 5 adalah optimalkan nada suara ya, optimalkan nada suara dan intonasi gitu, agar suasana hidup ya. Karena gerakan virtual itu jarang ya, iya kan. Kalau di Zoom gitu kan kita nggak pakai gerakan tangan ya, jarang gitu. Jadi makanya dioptimalkan untuk nada suaranya dan intonasinya. Nomor 6, pilih tempat yang tenang ya, jangan ada yang bolak-balik di belakang kita saat Zoom gitu ya, saat ngasih materi, atau ada anak kecil rame ya, itu akan mengganggu audiens dan materi tentunya. 7, perhatikan durasi waktu ya. Perhatikan durasi waktu ya, harus ringkas, jelas, padat ya. Dan ada bagian dibagi 2 sesi ya. Ada sesi materi, ada sesi tanya jawab gitu. 8, perhatikan pandangan saat bicara ya. Arahkan pandangan pada HP atau laptop, jangan pada audien satu persatu ya. Karena kalau di Zoom misalnya ya, itu jangan dilihatin audiennya satu persatu, tapi arahkan pandangan ke HP aja, ke layar HP ya, agar fokus materi gitu dan tidak meremehkan audien gitu. 9, pastikan koneksi internet bagus, tentu ya. Siapkan koneksi internet cadangan. Nah, ya jadi misalnya kita pakai WiFi saat Zoom, maka kalau listrik mati kan bisa cadangan pakai kuota gitu, paket kuota internet. Ya, ini kalau acara-acara penting tentunya ya harus ada internet cadangan. Lalu terus meningkatkan wawasan saat menggunakan teknologi baru ya. Jadi aplikasi Zoom, Google Meet juga setiap tahun itu aplikasinya akan terus bertambah meningkat ya. Jadi harus mengikuti teknologi seperti video call WA juga ya. Sekarang sudah bisa pakai layar yang dibagikan materinya di situ. Sekarang halaman 188, yaitu 5 nasihat penting dari pakar public speaking ya. 5 nasihat penting dari pakar public speaking. Karena satu-satunya sumber dari pengetahuan adalah pengalaman ya. Jadi kalau berilmu tapi nggak berpengalaman akan kurang. Tapi kalau jam terbang public speakingnya banyak atau namanya pengalaman ya, maka ilmunya itu akan lebih bagus ya. Hanya ada 2 tipe pembicara di dunia ini ya, kata yang berpengalaman ini ya. Hanya ada 2 tipe pembicara di dunia ini, yaitu tipe gugup dan nomor 2 adalah pura-pura tidak gugup. Berarti aslinya gugup semua public speaking itu.
Yang gugup, semua orang pengalaman juga gugup ya, walau sudah sampai 20 tahunan misalnya berbicara di depan umum gitu sebagai public speaking. Yang nomor 2, yang pura-pura tidak gugup ya, maka dengan latihan gitu. Pura-pura tidak gugup yaitu dengan latihan. Ya, nomor 2. Semua pembicara hebat awalnya adalah pembicara yang gugup gitu ya. Nomor 3. Pidato yang baik harusnya panjang seperti baju wanita ya, yang bisa menutupi menjangkau seluruh tubuh atau seluruh objek gitu. Tapi juga baju tersebut cukup pendek ya agar menarik perhatian audiens. Itu adalah tipe pidato yang bagus itu seperti itu, seperti baju wanita, dia menjangkau ke seluruh, menutup tubuh tapi juga cukup pendek ya, nggak terlalu longgar gitu, agar menarik, agar rapih gitu. Ya, sederhana ya, pidatonya sederhana, jelas, dan waktu singkat gitu. Harusnya sederhana ya, dibuat sesederhana mungkin, dan kata-katanya juga sederhana, jangan banyak kosakata yang asing gitu ya, biar mudah dipahami audiens. Tayangan medsos video sekarang rata-rata ya 2-4 menit ya, misalnya di TikTok, di YouTube, Facebook itu dituntut 2-4 menit karena memang konsentrasi audiens itu segitu gitu ya. Males kalau video berdurasi panjang. Ya, konsentrasi audiens hanya sampai 20 menit ya kalau di sebuah acara. Gitu. Setelah itu mengalami penurunan. Nah, ini perlu diketahui ya. Jadi 20 menit itu audiens konsentrasi. Tapi setelah 20 menit tidak konsentrasi, ngobrol misalnya. 4. Komunikasi yang hebat diawali dengan koneksi ya, menjalin hubungan antara audiens dengan pembicara ya. A. Kenali diri dulu ya. Jadi cara koneksi dengan audiens itu yaitu kenali diri dulu ya. Apa yang bisa kita bagikan kepada audiens ya, jangan ya seperti kemarin ya, materinya adalah jangan menyampaikan ilmu yang tidak diketahui gitu. Nomor B atau nomor 2 yaitu komunikasi atau koneksi yang efektif, caranya yaitu kenali audiens. Setelah tadi kenali diri sendiri, kemampuan diri, juga mengenali audiens agar bisa koneksi gitu, menjalin hubungan erat dengan audiens. Misalnya diketahui ternyata audiensnya adalah sama-sama penggemar bola seperti pembicara ya, maka akan terjadi koneksi yang erat antara audiens dengan pembicara. Berikutnya nomor 5 ya, sangat penting membangun kepercayaan dengan audiens gitu. Audiens datang karena ingin dapat manfaat tentunya ya dari si pembicara. Mereka juga ingin didengarkan dan dihargai ya, jangan sampai kita bicara sendiri ya sebagai pembicara, tidak respect atau tidak menghargai audiens ya, tapi audiens juga ingin didengarkan ya dan dihargai. Makanya ada sesi pertanyaan, itu adalah termasuk aplikasi dari menghargai audiens. Lalu berikutnya, jangan marah jika audiens ngobrol sendiri ya atau bosan ya. Karena bisa jadi audiens itu ngobrol sendiri atau bosan, ngantuk karena kita sebagai pembicara itu kurang menarik perhatian audiens gitu di dalam membawakan acara ya. Gitu. Misalnya tadi ya, bisa dengan ice breaking setelah 20 menit agar audiensnya konsentrasi lagi ke materi gitu.
atau di pembukaan di 10 detik pertama ya, 30 detik pertama itu harus bagus ya biar audiennya semangat. Bisa jadi sebagai pembicara harus bisa mengarahkan suasana saat membawakan materi ya. Presentasi adalah untuk memenuhi kebutuhan audiens gitu kan. Maka berilah kebutuhan dan merespek audiens. Jangan sampai kita cuek dengan audiens ya. Tapi harus respect, kalau ada yang curhat kita terima. Jadilah pembicara hebat yang selalu dikenang oleh audiens. Masya Allah, udah selesai ya. Ini adalah materi ketiga dari ringkasan public speaking yang saya ambil dari buku Sukses Public Speaking. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dan menjadi seorang public speaking yang sukses dan berkah. Allahumma amin.